Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Nah, teman-teman, sobat-sobat Visip sekalian, selamat datang kembali di channel YouTube Visip Umrah Official. Sobat-sobat sekalian mungkin sudah pernah, atau kalau belum, saya sangat menyarankan untuk teman-teman menonton video saya bersama dengan mahasiswa kami, Nur Hafifah, berbicara tentang bagaimana pengalaman beliau ketika menjadi juara satu di lomba bisnis nasional. Nah, kita akan berbicara beberapa hal terkait hal tersebut. Apa saja misalnya yang kita bicarakan? Yang pertama adalah idenya, dan kedua adalah inovasinya. Nah, ketika kita bicara tentang ide, terutama dalam menggunakan dalam lomba bisnis, kita ada kalanya kebingungan mencari ide. Baik itu dalam ide bisnis, atau misalnya kayak ide bagaimana sih produk yang harus kita sebutkan, atau apa kelebihan-kelebihannya. Nah, itu hal yang sebenarnya wajar. Cuma ada hal yang sebenarnya dan sebaiknya kita lakukan untuk men-tackle atau merumuskan atau mempermudah ide tersebut. Salah satu metode yang paling mudah atau paling sering digaungkan adalah metode ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Amati berarti untuk melihat lingkungan sekitar terkait apa produk yang bisa menarik atau mungkin lagi ada kemampuan yang tidak terutilisasikan atau tidak termanfaatkan dengan baik. Kita tiru keunggulan fitur tersebut, ya kan? Produknya kita ambil, kemudian kita modifikasi, kita tambahkan keunggulannya atau kelebihannya, atau kita kurangi kelemahannya. Nah, tapi walaupun demikian, kadang-kalanya masih banyak nih yang bermasalah atau tidak begitu paham bagaimana cara menggunakan ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Kita ambil saja contoh misalnya. Nah, salah satu contoh daripada penggunaan ATM adalah teman-teman lihat ketika berada di street food adalah terkait dengan makanan pasar. Makanan pasar belakangan ini kita bisa lihat ada banyak jajanan-jajanan pasar yang berasal dari Korea yang pada akhirnya diperkenalkan di pasar Indonesia. Itu adalah suatu bentuk ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Pertama-tama kita melihat bagaimana penggunaan atau kasarnya pembuatannya dan penjualan daripada makanan jajanan pasar Korea. Kemudian kita lihat nih bagaimana pembuatannya, kita tiru, kita buat sendiri. Nah, kita jualkan di pasar Indonesia, namun dengan modifikasi. Modifikasi seperti apa? Bisa dari rasanya untuk mempermudah atau kasarnya untuk lebih sesuai dengan cita rasa Indonesia. Kemudian bahannya juga kita ganti karena bisa jadi ada yang tidak halal, kemudian kita buat halal. Mungkin gizinya yang kita mainkan atau mungkin porsinya karena porsi orang Korea bisa jadi beda dengan porsi kita orang Indonesia. Nah, ini semua disebut dengan suatu bentuk inovasi. Nah, kalau teman-teman dengar bahasan saya dengan Afifah di video yang lalu adalah terkait inovasi, mungkin teman-teman banyak yang tidak begitu paham apa itu inovasi. Bagaimana inovasi itu bisa berbeda dengan invensi atau penemuan atau improvement atau peningkatan. Nah, inovasi itu adalah pengembangan ide baru yang lebih baik atau juga metode yang baru. Nah, kalau invensi itu atau penemuan adalah mengembangkan konsep yang baru. Sementara itu, improvement adalah pengembangan metode yang lebih baik. Contohnya seperti apa? Pada zaman dahulu, sebelum kulkas ada, orang-orang menyimpan makanannya dengan menggunakan es batu. Es batunya dari mana? Misalnya di Amerika Utara sana, mereka mengambil dari danau ketika musim salju atau musim dingin. Nah, mereka ambil es batunya, namanya ice harvesting, kemudian mereka simpan di ruang bawah tanah mereka untuk memastikan itu tidak mudah cair. Di sana mereka awetkan makanan-makanan yang menurut mereka bisa jadi rusak atau tidak dapat mereka dapatkan ketika musim salju. Nah, ketika adanya suatu mesin pendingin atau di sini kulkas misalnya, itu adalah suatu bentuk invention, penemuan, sehingga orang tidak perlu menggunakan es batu lagi untuk mengawetkan makanan mereka. Inovasi itu sendiri bagaimana? Ya, itu tadi. Kulkas ini sendiri adalah metode dan cara yang baru. Jadi, kita bisa bilang inovasi itu adalah pengembangan ide baru yang lebih baik atau metode yang baru. Sementara kalau invention saja hanya konsepnya, konsep menggunakan dingin untuk mengawetkan makanan. Sementara itu, improvement adalah peningkatan. Jadi, kulkasnya sudah ada, bagaimana kulkas tersebut bisa menyimpan makanan lebih awet, bagaimana bisa lebih hemat, energinya lebih ringan, dan kapasitasnya juga tetap lebih besar. Nah, itu terkait dengan invention. Nah, teman-teman bisa segera cari innovation matrix kalau misalnya mau lebih tahu lebih dalam terkait dengan inovasi. Innovation market matrix itu melihat terkait dengan bagaimana pengaruh pasar dan juga teknologi terhadap inovasi. Di sini ada 4 aspek, yaitu incremental innovation atau inovasi yang bertahap,
Disruptive innovation, inovasi yang bersifat mengganggu. Architectural innovation, inovasi yang bersifat arsitektural atau struktur. Dan inovasi radikal. Nah, incremental innovation adalah inovasi yang menggunakan teknologi saat ini untuk pasar saat ini. Jadi kita memberikan inovasi yang hanya bertahap. Contohnya apa? Mungkin sobat-sobat sekalian bisa melihat ada handphone yang dikeluarkan versi barunya, namun sebenarnya tidak banyak berbeda dengan versi lamanya. Itu adalah suatu bentuk inovasi, namun inovasi yang bertahap. Kalau inovasi disruptif atau inovasi yang sifatnya adalah mengganggu, itu adalah inovasi untuk teknologi yang baru, untuk market yang sekarang. Contohnya adalah Netflix dan Gojek. Ketika pada saat itu orang-orang masih menonton TV menggunakan TV kabelnya atau menggunakan mode transportasi ojek online yang waktu itu belum ada, hanya di ojek pangkalan. Jadi ini teknologi yang baru untuk pasar yang sudah ada. Selanjutnya adalah inovasi arsitektur. Inovasi arsitektur ini teknologi yang masih teknologi yang lama, namun untuk pasar yang baru. Contohnya adalah printer. Kalau teman-teman lihat printer untuk kantoran itu ukurannya besar. Nah, sayangnya ini kan nggak bermanfaat untuk pasar misalnya orang-orang yang usahanya lebih kecil atau rumah tangga. Sehingga dibuatlah cara bagaimana ukurannya bisa lebih kecil. Terakhir adalah inovasi yang bersifat radikal. Inovasi ini untuk pasar yang baru dan juga dengan teknologi yang baru. Salah satu contoh besarnya saat ini adalah penggunaan AI yang dengan penggunaannya bisa merusak seluruh pasar yang ada saat ini karena seluruh usaha pada akhirnya menggunakan AI. Nah, di sini ada banyak sekali bentuk inovasi. Teman-teman bisa melihat kira-kira inovasi yang bisa bermanfaat untuk ide bisnis teman-teman apa? Nah, saran saya jika teman-teman ingin menggunakan inovasi dalam ide bisnis kalian, coba pastikan yang pertama-tama jangan setengah-setengah. Artinya gimana? Bisnis itu butuh dedikasi, ide juga, bahkan untuk lomba sekalipun. Jadi harus direncanakan dengan matang. Kedua, jangan kelamaan ataupun kecepatan kalau mikirin ide. Ide itu harus baik, harus sesuai, namun tidak perlu sempurna. Pikirkan saja secara bertahap. Inovasi juga bisa kita berikan ketika later stage dari bisnis tersebut. Nah, kemudian inovasi bisa kamu lakukan dari banyak sisi, baik dari pasarnya sendiri, teknologinya, atau kualitas-kualitas lainnya. Jadi, jangan stuck, jangan nyangkut karena fokus di satu sisi. Terakhir, pastikan inovasi kamu itu susah atau tidak bisa kalau bisa untuk ditiru. Kenapa? Coba kalian bayangkan, kalau sobat-sobat sudah capek-capek mikirin, teman kalian atau lawan kalian tinggal kopas ide kalian. Nah, itu saja dari saya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi ataupun ilmu dari video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.